Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Kau beri rasul-rasul yang hebat, rasul yang sungguh mengenal Yesus, sungguh mencintai Yesus. Hari ini Santo Bartolomeus atau Nathanael. Jadikanlah kami Israel sejati yang mencari Tuhan, bergulat dengan Tuhan tentang kehidupan kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, hari ini kita merayakan pesta Santo Bartolomeus atau Nathanael, salah seorang dari murid Yesus. Dan dia disebut oleh Yesus sebagai Israel sejati. Ya. Apa maksudnya Yesus memberikan gelar ini? Karena Yesus melihat dia duduk di bawah pohon ara, dan karena itulah si Bartolomeus mengatakan, engkaulah raja orang Yahudi. Engkaulah raja orang Yahudi. Nah, Yesus mengatakan bahwa engkaulah Israel sejati dan engkau akan melihat surga terbuka di mana malaikat turun naik di surga. Dan itulah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Saya mau kembali sebentar mengajak Anda berpikir, mengajak Anda melihat ke belakang sebentar. Jadi Israel itu adalah Yakub. Yakub itu adalah mempunyai saudara yang bernama Esau. Dia adalah anak kembar. Mereka anak kembar, tetapi Esau lebih dahulu. Maka dia punya hak kesulungan. Tetapi Esau ini adalah seorang yang suka makan, jadi suka memuaskan nafsunya, ya. Dan dia sering pergi ke hutan untuk berburu di sana. Tetapi Yakub lebih dekat dengan ibunya. Maka ketika Ishak, bapaknya sudah semakin tua dan mau meninggal, maka Ishak mau memberikan hak kesulungan itu kepada Esau. Ya. Tetapi kemudian karena melihat perilaku Esau yang kurang baik, ya, ibunya menggantikan posisinya Esau itu dengan Yakub, karena Ishak sedang buta, jadi dia tidak bisa melihat anaknya, hanya bisa meraba-raba bahwa itulah Esau. Dan berhasil. Jadi hak kesulungan itu dilepaskan dari Esau, diberikan kepada Yakub berkat bantuan ibunya, karena Esau adalah nakal gitu loh. Jadi istilahnya begitu. Ibunya tahu itu. Nah, hak kesulungan jatuh kepada Yakub. Nah, maka dalam perjalanan kedua saudara ini akhirnya bertengkar, berselisihan, konflik terus-menerus, tidak cocok satu sama lain, ya. Nah, kita bisa lihat ini. Yakub yang suka membohong, dalam tanda petik, yang suka berbohong itu. Kemudian nanti apa yang terjadi? Inilah hukum alam, hukum tuai, tabur tuai itu sekarang. Maka ketika dia pergi ke Haran untuk bertemu dengan pamannya yang mempunyai anak dan ingin dinikahi, maka apa yang terjadi? Pamannya ini Laban namanya, si Yakub itu ingin putrinya yang cantik bernama Rachel, ya, kita lihat Rachel. Tetapi Rachel ini cantik dan diinginkan oleh Yakub, ya. Kemudian pamannya ini kemudian mempunyai seorang anak putri yang lebih tua bernama Lea, ya, bernama Lea. Maka si Laban ini menipu, ya, Yakub. Jadi ketika di sana mungkin tradisinya tidak boleh melihat wajah dulu, ditutupi wajahnya, dan ternyata itu bukan Rachel tetapi Lea. Dan dia harus bekerja 6 tahun lagi supaya mendapatkan Rachel. Tidak dikasih juga dengan Rachelnya, dikasih 2 pembantunya yang lebih jelek, lupa persis, lalu tidak juga dikasih lagi pembantunya lagi, baru terakhir kemudian Rachel di usia Yakub yang sudah tua, ya. Nah, itulah karena dia suka berbohong, maka sekarang dia dibohongi. Itulah singkat cerita. Jadi kita perhatikan, saudaraku terkasih, sejarah hidup kita itu seringkali berulang lagi. Entah kita baik atau tidak baik, itu seringkali berulang lagi sesuai dengan tabur tuai. Maka kita perhatikan, sebanyak kita menabur, sebanyak juga itu yang
mungkin kita mendapatkan tuayan. Nah, apa yang terjadi kemudian karena sifat dibohongi oleh mertuanya inilah, maka Yakub keluar pergi dari Haran menuju ke tanah terjanji. Nah, membawa anak-anak dan istrinya. Ketika mereka melewati sungai Yabok, maka keluarganya ini sudah diseberangkan. Nah, Yakub kemudian pada malam hari tidur di sebuah batu dan datanglah malaikat, mereka bergulat sepanjang malam, Lalu pagi-pagi hari kemudian si Yakub bertanya, siapakah engkau? Dan ternyata Yakub bergulat dengan malaikat. Ya. Lalu disitulah kemudian nama Yakub berganti menjadi Israel. Ya. Lalu dipukullah tulang kakinya, tulang lututnya dari si Yakub sehingga pincang, sehingga malaikat itu kembali ke langit lagi. Dan itulah sejarahnya Yakub. Ya. Kemudian maka bangsa Israel sampai sekarang tidak bisa memakan tulang kaki atau dari kakinya dari binatang ya sampai sekarang. Nah, jadi yang disebut Israel sejati adalah orang yang bergulat dengan Tuhan, orang yang bergulat dengan penderitaan sampai Tuhan memberikan nama baru mengganti nama Yakub menjadi Israel. Jadi ketika nama itu berubah, bergulat dan Tuhan menyatakan namanya diubah oleh Tuhan, maka kita bisa melihat dalam perjanjian lama Sarai diubah menjadi Sarah, Abraham diubah menjadi Abram, dari Abram menjadi Abraham. Itu adalah berkat pergulatan manusia dengan Tuhan. Tuhan memberi nama kepada kita. Dalam sejarah hidup religius, maka dulu nama-nama orang yang masuk biara berganti nama, menjadi nama baru. Manusia lama menjadi manusia baru. Maka saudaraku terkasih, apa yang mau kita sampaikan, menjadi Israel sejati adalah kita bergulat dengan kehidupan, dengan kesulitan, dengan penderitaan, sampai Tuhan memberikan nama baru kepada kita. Dan itulah nama baru menjadi misi dalam hidup kita. Israel sejati, yang artinya Tuhan beserta dia dalam pergulatan menemukan Tuhan. Semoga kita bergulat dengan perjuangan hidup kita seperti Israel, seperti para rasul juga bergulat. Seperti kita tahu Santo Bartolomeus pergi ke Ukraina, ke negara-negara Armenia dan seterusnya sekitarnya, sampai kemudian kulitnya dikuliti, badannya dikuliti oleh raja dan dia dibunuh, disalibkan dengan terbalik. Itulah kemudian Bartolomeus. Kita, saudaraku terkasih, sekarang Bartolomeus di surga melihat langit, melihat surga di mana penuh kegembiraan, ada sukacita, ada perjamuan, ada makanan, ada pengantin surgawi, dan itulah janji yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita menemukan Tuhan, mencari Tuhan, dan bergulat untuk mencari Tuhan dan mewartakan kabar gembira Kristus kepada orang lain. Itulah tugas dan panggilan kita. Semoga kita menjadi Israel sejati, membawa Kristus kepada orang lain. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.